وحده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, di antara amal terbaik yang dituturkan di dalam ajaran Islam berdalilkan Al-Quran, hadis, dan sekarang di negara kita sudah juga diatur dalam hukum positif dalam perundang-undang negara, yaitu wakaf. Wakaf itu bisa bentuk uang tunai, bisa bentuk benda, bisa bentuk dalam aset-aset lain, yang ciri pokoknya 3 pada wakaf itu. Pertama, pokok dari wakaf itu tidak boleh berkurang, dijaga. Yang diambil manfaatnya, berarti ada pada wakaf itu kegiatan, upaya dan usaha untuk menjadikan pokok wakaf itu menjadi produktif. Produktif itu mana tidak hanya dalam pengertian laba untung rugi gitu ya, tapi ada kegiatan yang pemanfaatan itulah. Jadi yang ada pada wakaf itu pemanfaatan, dan mengupayakan yang dimanfaatkan itu dia tidak rusak dan tidak berkurang. Di hadis disebutkan statusnya la yubah, yang di harta wakaf itu la yubah, tidak boleh diperjual belikan, wala yuhab, dan tidak boleh pula dihadiah-hadiahan, dan wala yuras, tidak pula bisa diwariskan. Jadi dia harta wakaf itu amalan terbaik. Kenapa terbaik? Nah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-77. Orientasi dalam syariat Islam itu berkaitan dengan amal ini ada 4. Pada wakaf itu tercapai keempatnya itu. Apa orientasi pada ajaran Islam dalam hal amal, kegiatan ataupun usaha pekerjaan mencakup adalah profit akhirat, profit dunia sosial ya, profit people ke masyarakat atau manusia, dan profit terhadap alam lingkungan. Di profit itu keuntungan akhirat, keuntungan dunia, keuntungan bagi
kemaslahatan bagi alam sekitar. Itu seharusnya yang ada pada orientasi dalam suatu kegiatan amal, sebuah amalnya. Jadi apakah bisa diwakafkan itu benda-benda yang bersifat bermanfaat langsung? Bisa. Di poin pertama pada surat Al-Imran 92 itu, harta mana yang diwakafkan? Pada ayat ini yang bisa diambil manfaat terbaiknya. Misal ada beberapa contohnya. Ada tanah 1 hektar, letaknya di dalam. Kemudian ada ruko di pasar gitu ya. Letaknya di pasar, kosong. Ada pula ruko sudah berisi, tinggal jual. Kemudian ada pula mungkin aset lain, saham, obligasi di perusahaan. Mana yang terbaik? Salah satu yang akan dipilih untuk diwakafkan. Mana yang terbaik? Carilah yang akan paling mudah si nazir wakaf mempergunakan dan mengambil manfaat dari itu semua, supaya yang berwakaf, si wakif, lebih cepat pula mendapat manfaat. Manfaat mana? Manfaat orang banyak juga lebih cepat pula mendapat manfaat. Alam sekitar juga mendapat kemaslahatan. Nah, misal dibanding tanah letaknya di dalam kayak hutan apa itulah namanya kan. Dibanding mungkin luas tanah 1 hektar, kemudian ada ruko 2 pintu di pasar, kan luasnya tidak sama. Tapi kalau dihitung dari segi orientasinya, manfaat mana yang lebih tinggi? Ya kalau ruko ya sama nggak bisa dijual, tapi untuk berdagang bisa, untuk jualan bisa. Kira-kira Bapak Ibu mana lebih manfaat? Ruko 2 pintu di pasar bawah, jod tanah di Subarang Negara Siano agak 1 hektar. Jadi jangan orientasi, ada sebagian orang berorientasi wakaf itu mudah-mudahan dia tidak begitu ya, tapi kadang saya dan berpikir begitu. Orang ini cerita hartanya ini, kemudian dipanggil dari pihak lembaga, Pak, saya ingin berwakaf nih, ini. Tanah ini sudah dibeli, kata jual belinya sudah ada, kwitansi sudah ada, tapi belum balik nama. Saya ingin wakafkan ini ke lembaga, uruslah surat-suratnya supaya bisa di atas nama lembaga. Lalu saya pikir dalam hati saya, kenapa yang ini dipilihnya untuk diwakafkan? Sementara tanah itu jauh dari keramaian, surat-suratnya belum selesai. Kemudian ada yang lain disebutnya yang sudah menghasilkan. Alhamdulillah yang ini sudah menghasilkan. Tanah juga sudah milik sertifikatnya sudah ada, tinggal membuat akta wakaf dari yang bersangkutan ke lembaga. Dan ketika sudah diwakafkan mungkin itu sudah bisa dimanfaatkan. Jadi terkadang ada sebahagian orang yang mungkin belum memahami ayat 592 itu, memilih yang diwakafkannya itu yang manfaatnya rendah, yang dari segi waktu masih lama bisa dimanfaatkan. Tanah yang belum tergarap dengan kebun sawit yang sudah ditanam gitu ya. Semua kan mikirnya bahasa manusia itu kalau lagi tanam itu kan lawak modal 5 itu dia belum dia belum. Kalau sebenarnya wakaf itu kan itu dia bisa bergabung dia yang bentuk daripada harta wakaf itu yang sudah dimodali itu dihargai dalamnya modal tanaman udah tinggal diambil
bersama dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 itu sudah diatur sekarang namanya ada hutan wakaf. Hutan wakaf itu seperti di Bogor, di Aceh, itu fungsinya apa? Kan ada hutan sosial, ada hutan mangrove, ada hutan produktif ya, ada hutan larangan, hutan lindung ya, macam. Ada hutan wakaf juga. Apa hutan wakaf itu? Seseorang yang berwakaf bisa hutan itu disebutkan nama hutan wakaf. Jadi akadnya hutan wakaf. Untuk apa nanti hutan itu digunakan orang? Diambil manfaat. Bisa kebun, bisa wisata, bisa lain-lainnya. Nah, jadi siasat dalam berwakaf itu juga kita mengetahui persyaratan atau item-item yang dibuat adalah memudahkan mengambil manfaat. Nah, terkadang saking orang ingin dapat pahalanya besar, dia ingin tanah saya ada di situ 5 hektar, cuma saya ingin dibangun ke dalamnya jalan, kemudian dibangun masjid pesantren. Di situ hutan, nggak ada orang, seluruh pesantren. Modalnya besar atau kecil kalau bangun pesantren? Untuk mengelola tanah 5 hektar besar ya. Karena itu posisi orang dalam beramal itu mencari keuntungan dari segi wakaf itu. Wakaf itu kan untungnya kan banyak. Di dunia orang banyak dapat. Dari segi waktu kita sudah masuk kubur dan meninggal dunia masih dapat. Nanti pokoknya sampai jalan masuk surga, sampai diakumulasi amal ini untuk dihitung modal untuk masuk surga ya, ngalir terus selama kegiatan itu ada. Ya. Maka salah satu disebut Rasulullah SAW, wakaf yang baik itu adalah air. Kalau sekarang kan irigasi, sumur ya. Utsman bin Affan itu kan terkenal dengan wakafnya apa? Sumur. Sumur itu kan sumber air. Irigasi kayak sanitasi, pensimas gitu ya. Itu rata-rata kalau orang Arab itu kita ketemu, rata-rata wakafnya itu kan air, masjid, Al-Quran. Kenapa? Ya karena dia ingin mendapat manfaat. Rata-rata kalau dibangunnya masjid itu yang sudah langsung bisa dipakai. Nah, air bersih juga begitu dan lain-lainnya juga begitu. Bapak Ibu kaum muslimin dimaksud rahimahumullah. Jadi pada dua ayat yang kita sampaikan tadi itu ajaran syariat Islam berorientasi pada ya agar kita mendapatkan profit keuntungan akhirat. Maka berbunyi itu ta'ifi ma'ata Allah dalam akhirat. Carilah apa saja caranya mencari itu untuk mendapatkan profit keuntungan di akhirat. Wala tansana simaka, tapi jangan lupa mencari keuntungan, kebahagiaan, kemaslahatan di dunia ini. Bahwa urusan mencari keuntungan akhirat itu tidak bisa dengan kerugian di dunia. Kalau dunianya mafsadah, mungkin akhiratnya masalah. Kan dia berpasangan. Mafsadah tambah mafsadah hasilnya mafsadah. Mafsadah tambah maslahat, ya paling hasilnya nihil ya. Berdoa berbuat buruk, berbuat baik. Gitu-gitu aja terus. Ya kalau sama nilainya bisa menghapus, kalau enggak rugi ya kan. Di maslahat tambah maslahat. Tujuan akhirat keuntungannya sudah diambil jalan wakaf. Di dunia diambil yang terbaik. Wadah tanah di sana jauh, mau dikasih ke lembaga atau masjid mubarak. Dikasih pemanya toko 2 buah, satu di pasar bawah, satu lagi di pasar atas, pemanya gitu. Isinya sudah lengkap, tinggal jual. Manfaat itu
Jadi sebetulnya kalau ada wakaf, infak, sedekah, wakaf itu boleh uang. Tapi kalau judulnya itu wakaf, itu harus sekali manfaat pokok yang terkumpul itu, nah itu dikelola. Tabungannya tetap ada, dan diambil apa manfaat. Dijaga agar kalau misalnya pokoknya ada 100 juta, 100 juta ini yang diambil apa manfaat dari 100 juta. Dalam mengambil manfaat itu juga diperhatikan tidak boleh melanggar syariat Islam. Karena ada juga sekarang ini dalam kemarin ada badan pengelola haji yang bilang ternyata sekarang dana haji itu di Indonesia sudah mencapai 172 triliun. Itu akan diambil manfaatnya, bisa mencapai keuntungan 1 tahun 12 triliun, kata ketuanya gitu. Tapi yang belum selesai itu adalah mencari pola bahwa supaya tujuannya apa? Tidak lagi mengambil subsidi dari orang yang belum berangkat. Sekarang itu kan saya berangkat ke haji Indonesia 100.000, ya kan? Kalau sudah mendaftar mungkin 2 juta, ya kan? 2 juta sudah mendaftar. Sudah berangkat berapa? Ya? Nah, uang yang sudah berangkat itu kan sebagian digunakan untuk orang yang berangkat. Nah, badan ini berencana supaya diambil manfaat itu mungkin kalau lihat misalnya dana suku, bangun madrasah, itu dana kan itu diambil keuntungan. Katanya begitu. Agar tidak lagi terpakai dana calon jemaah haji yang belum berangkat untuk semua lama-lama kan akan habis. Katanya biaya itu 93 juta. Orang bayar sekarang berapa? Biaya itu 93 juta. Jadi manistata'a ilaihi sabila itu, manistata'a itu kesanggupan. Nah kalau disubsidi terus, tidak sanggup. Jadi kaum muslimin dan masyaallah rahimahumullah, dana wakaf itu mestinya dimanfaatkan, dicarikan pola untuk mendapatkan manfaat. Bagaimana caranya? Itulah pilihan yang tepat apa yang diwakafkan, lembaga penerima wakaf, kemudian termasuk dari strategi wilayah letak geografis daripada usaha atau benda yang diwakafkan tersebut. Kalau misalnya diwakafkan emas, ya pokok emas itu sebaiknya tidak berkurang. Kalau emas ditabung, suatu saat mana boleh dijual itu kan habis, misalnya emasnya nabung terus sekarang, kemudian suatu saat jumlah emasnya berapa, ya kan? Mungkin orang supaya bermanfaatkan dijual, kemudian kalau dibelikan emas yang baru. Intinya apa? Mengambil manfaat. Oleh karena itu, keuntungan akhirat, keuntungan dunia, keuntungan banyak pada manusia, dan keuntungan di alam semesta tercapai. Nah, sekarang kita ambil contoh, orang banyak mengeluh. Kenapa di sebuah lembaga bank syariah belum memberikan kepuasan kepada masyarakat? Karena dari angka profit ini itu kan baru satu tercapai. Pertama, profit finansial, keuntungan fikih. Tapi yang profit kemanusiaannya belum, profit lingkungan belum, kemudian profit religius, sehingga baru dia orientasi itu masih sama. Jadi kalau misalnya ada pembiayaan, kita kan terkejut tuh, Bapak dan Ibu, dibilang oleh para BPKH itu sampai sekarang yang paling banyak menggunakan pembiayaan dana BPKH itu adalah pengusaha besar yang biaya
ngajuin ke situ mengambil dana yang ditaruh satu bank itu diambil kembali, itu adalah mereka yang tidak beragama Islam, karena mereka punya usaha produktif yang gajinya sebesar itu, sampai triliunan. Nah, inginnya badan itu adalah supaya mendapat manfaat itu juga orang Islam, Muslim. Nah, paling populasi yang terbanyak di Indonesia itu sumbernya dana haji, nasabahnya adalah Muslim, manfaatnya juga. Apakah boleh orang dapat? Boleh. Ini bukan soal boleh tidak bolehnya mereka dapat manfaat, tentu boleh. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat boleh. Tapi kan sayang kalau orang Islam tidak dapat banyak manfaat. Nah, karena itu muslim yang berbahagia kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam rezeki, usaha-usaha, tentu dengan usaha keras Bapak dan Ibu membangun usaha sendiri, maka pilihan-pilihan untuk berwakaf itu pilihlah yang manfaatnya lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah digunakan oleh si penerima wakaf. Jadi orientasi ini perlu kita bangun bersama-sama kepada umat Islam supaya pertama menghindari agar harta yang diwakafkan itu harta yang sortiran, tanah sortiran gitu kan, loto lah lalu pakainya bukan laku masih gitu ya, cuma usaha kan. Kalau dibanding misalnya memberikan mobil yang bulan umpamanya yang baru dengan yang second, mana lebih baik? Ya kan, sama juga beli pakaian itu. Kalau misalnya beli pakaian, ya orang kumpul sayang kok satu baju masih rancak, walaupun baru 2 kali 3 kali pakai ada ini, sayang awak. Sayang ke bajunya, bukan sayang ke orangnya kan. Nah, objek orang menerima kan jadi objek saja. Ini baju. Ingin dapat manfaat tadi dari barangnya. Oleh karena itu dalam prinsip wakaf itu dia berikan yang terbaik, pilih manfaat yang lebih cepat, lebih banyak, bisa menyentuh kehidupan orang banyak, ya seperti masjid bisa, air bisa, toko bisa, saham perusahaan bisa. Kalau misalnya seorang punya perusahaan memberikan saham perusahaannya 30% ke masjid ini kan selama masjid ini berjalan, perusahaan itu berjalan, itu mendapat keuntungan yang luar biasa sekali. Perusahaannya jalan, masjid kegiatannya jalan, dapat uang. Tapi kalau misalnya bangun masjid saja, berarti cuma satu ya kan. Nah, memberikan air juga begitu. Maka disebut sedekah makan itu baik gitu ya. Tapi kalau sedekah kan nilainya akan berhenti pada nilai yang diberikan itu. Pokoknya berkah Jumat, berikan si buku sedekah 50, tapi sudah makan. Tapi kalau ada perusahaan, saham perusahaan, pokoknya ibu punya perusahaan, berikan, diwakafkan, sahamnya mungkin 10%. Kadang ada 10%, 1% bawahnya ya. 1%, 10% bagi-bagi, 1% masjid Bukit Tinggi, 1% masjid situ, banyak gitu ya. Diwakafkan. Boleh buat akad itu. Nah, supaya kemudian apa manfaatnya lebih besar, lebih banyak orang bisa mendapatkan. Mudah-mudahan kemudahan Allah kepada kita dalam memberikan harta, di samping kita bersedekah. Nah, berwakaf dibuat supaya nilai wakaf itu manfaatnya lebih besar dan lebih banyak dalam kehidupan terhadap diri kita yang berwakaf, pada orang lain si penerima, bermanfaat user orang banyak dan alam sekitar. Kalau misalnya orang sudah bisa membangun sekolah, banyak orang sekolah berhasil, orang pintar kemudian kalau misalnya dia berwakaf memberikan beasiswa dari hasil wakaf itu kepada peserta-peserta didik, katakan 10 orang, ternyata 10 orang jadi semua insinyur, ustaz, hafiz Quran, perusahaan, direktur, itu dia berhasil. Itu kira-kira hasilnya berapa itu? Yang luar biasa sekali. Maka kelipatannya akan menjadi sangat luar biasa sekali. Jadi orientasinya dalam membangun itu semua dalam rangka memberikan keuntungan.
sudah menghasilkan sekian orang yang berhasil, manfaat kepada alam banyak tidak. Ahli kebun sudah ada. Kalau orang ahli berkebun, di pertanian, diserahi urusan bertani akan lebih berhasil daripada orang yang coba-coba. Nah, pekerjaan profesional itu akan lebih memberikan manfaat dibanding orang yang belum profesional. Tapi saya bukan contohkan, saya bekerja batu, tukang angkat batu, dengan tukang angkat batu, dokter tukang angkat batu, tukang angkat batu pasia dengan tukang angkat batu empedu, itu namanya gravity. Terus di mana lebih bagus? Ya, masing-masing punya hasil, punya manfaat, tapi ada yang lebih bermanfaat. Semoga senantiasa pilihan-pilihan kita telah memberikan dan termakan harta dan aset-aset yang dipunya mendapatkan tempat pilihan yang terbaik, sehingga Allah juga akan memberikan balasan yang terbaik. Mohon banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sewa kan termasuk jalan mengambil manfaat yang tidak merusak apanya. Pokok tanah kan tetap tuh. Misalnya dia kosong nih, disewakan untuk buat nomornya kan, ini masih kosong. Datang orang kerjasama lah. Oh, bisa nggak mau saya sewa menjual goreng sini? Boleh. Berapa luasnya? Datang lagi. Saya buat apa sini? Boleh. Kan pemanfaatan namanya. Jadi inti pada waktu itu pemanfaatan. Pemanfaatan berarti tidak merusak yang aslinya. Jadi kalau tanahnya masih kosong, kita belum bisa mewakafkan harta tambahan untuk pembangunannya. Diambil cara. Bagaimana caranya? Seperti tadi, salah satunya sewakan. Mungkin orang dagang atau apa saja, pengambilan manfaat. Kan sudah dapat manfaat tuh. Dengan begitu orang lain sudah